Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Ikhwatul iman, jamaatu sholatis subuhi asadani Allah wa iyyakum. Rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersua kembali di dalam majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehubungan dengan semakin dekatnya bulan Ramadan, Sahrun Azim, Syahrun Mubarak, satu bulan yang diagungkan oleh Allah untuk umat daripada umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sahrun Mubarak, bulan yang ianya berliput dan berlimpah begitu banyak keberkahan. Karena kita kajiannya sirah, perjalanan kehidupan dan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan melihat seperti apakah ahwalun Nabi wa ashabihi, keberadaan Nabi dan para sahabat ketika akan memasuki bulan Ramadan, atau isti'dadun Nabi wa ashabihi bimaji'i syahri Ramadana, persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dikerjakan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ketika menyimpulkan, membuat satu ringkasan seputar mengenai isti'dad, persiapan yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat ketika akan menyambut bulan Ramadan. Paling tidak ada beberapa keterangan yang bisa kita ambil. Fa'alal muslimina atau fa'alal muslimi ayyastaqbila syahr Ramadan binafsin naqiyatin khaliyatin minal baqda'i wal syahna'i. Kami bacakan redaksinya dari beberapa keterangan kitab-kitab yang muktamad. Para ulama sepakat menganjurkan wajib atas orang Islam sebagai tuntutan haddut taklif fa'alal muslimi, maka hendaknya orang yang beragama Islam, orang beriman, ayyastaqbila, hendaknya dia menyambut syahr Ramadana, kedatangan bulan Ramadan. Yang pertama, binafsin naqiyah, dengan jiwa yang suci, jiwa yang bening, khaliyatin an jami'il baghdha'i wasyahna'i. Maka hendaknya yang pertama, memasuki bulan Ramadan, pastikan kita tidak ada lagi kebencian di antara sesama kita, tidak ada kemurkaan di tengah-tengah kita, tidak ada permusuhan sesama kita, tidak ada menyimpan dendam apapun bentuknya. Ini yang pertama, Pak.
fa'alal muslimi ay yastaqbila syahr ramadan bi nafsin naqiyatin khaliyatin anil baqda wasyahna. Dan ini sepakat para ulama, Pak. Nah, artinya tugas menjadi mas'uliyah, tanggung jawab setiap pribadi beriman untuk mendapatkan Ramadan yang sempurna kama fa'alaha an-nabi wa ashabuhu radhiyallahu anhum ajmain, sebagaimana yang pernah 14 abad yang silam yang pernah ditekankan, yang pernah diperintahkan oleh Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu berwasiat kepada sahabat-sahabat beliau bahwasanya memastikan orang yang masuk bulan Ramadan yang ia akan diberikan oleh Allah al-yusra, kemudahan, wasuhlata, dan semua bentuk pertolongan untuk dimudahkan dalam menunaikan ibadah Ramadan. Maka syarat yang pertama adalah binafsin naqiyatin khaliyatin anil baqda'i wasahna. Pastikan kita tidak ada lagi sifat rasa dendam, permusuhan, kebencian, marah. Artinya sebelum masuk Ramadan di bulan Sya'ban itu semuanya sudah selesai. Artinya istibra, melepaskan diri dari semua ikatan-ikatan permusuhan ataupun kebencian. Nah, ini kalau saya melihat Bapak Ibu yang mulia, menjadi satu tradisi di bangsa negeri Indonesia ini. Biasanya kalau mau mendekati masuk Ramadan itu selalu ada WA, SMS yang keluar masuk, maksudnya yang sering masuk ke WA kita. Saya sering setiap tahun itu, assalamualaikum Ustadz, selamat menunaikan ibadah Ramadan, mohon maaf zahir batin apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Apa yang kita lakukan ini laisat minal bid'ah. Menurut saya pribadi ini bukan bid'ah, Pak. Walaupun sebagian umat mengatakan umat Islam itu bid'ah, tetapi menurut saya pribadi hadhihi laisat minal bid'ah. Ini bukan perkara bid'ah. Meminta maaf sebelum masuk Ramadan itu termasuk amrun ma'murun, perkara yang diperintahkan oleh syarak. Halalun bihalalin al-istibra an hukukil adami, membersihkan diri dari semua ikatan hak-hak sesama anak Adam. Jadi halal bihalal itu berapa kali? Kalau menurut saya 2 kali, Pak. Halal bihalal qabla Ramadan wa halalu bihalalin ba'da Ramadan. Jadi halal bihalal yang dilakukan sebelum Ramadan dan halal bihalal setelah Ramadan di bulan Syawal. Nah, yang sebelum Ramadan berarti di bulan Sya'ban. Karena para ulama mengatakan fa'alal muslimi ayyastaqbila ramadhana binafsin naqiyatin khaliyatin anil baqda'i wasahnai. Keterangan ini oleh para ulama disepakati, Pak. Walaupun tidak ada hadis secara yang jelas letterletnya memerintahkan seperti itu, tapi dari apa yang telah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat memberikan satu pengajaran pentingnya melepaskan diri dari semua bentuk ikatan dosa sesama umat manusia ketika akan menjelang masuk Ramadan, Pak. Istri pun dia sudah minta maaf kepada suami. Suami pun dia tak segan untuk minta maaf kepada istri. Seorang anak dia pun telepon mak dia, maka dia pun minta maaf sebelum masuk Ramadan. Mak pun sama, bapak, ayah pun sama. Tetangga dengan tetangga, imam masjid dengan jamaah, jamaah dengan imam masjidnya, ustadz pun sama juga. Walaupun saya ustadz freelance ini minta maaf juga nih, Pak. Jadi yang diminta maaf bukan ustadz yang permanen aja, Pak. Freelance pun diminta maaf juga, Pak. Ini kalau yang imam ini permanen, Pak. Kalau saya freelance. Karena 1 minggu sepekan sekali itu berarti saya ini freelance. Ibu-ibu jangan lupa, sebelum Ramadan ini masuk pastikan cium dulu tangan suami. Yang masih punya suami tentunya. Kalau yang tak punya suami ya udah, jangan cium suami orang, dosa, Bu. Jadi ini serius, Pak. Kita pegang tangan istri kita, Pak. Sayang, ini sebentar lagi masuk Ramadan nih.
Ustadz bilang kita tak boleh ada kebencian, tak ada boleh kemaksiatan, tidak boleh ada permusuhan di antara kita. Maafkan kesalahan abang. Oke, kata istri, Pak. Siapa takut? Ku maafkan kesalahan engkau, Bang. Walaupun tiap hari kau buat kepala aku pening, Bang. Ku maafkan juga karena Ramadan ini, Bang. Tak boleh ada dendam, ibu-ibu. Bisyahna asahna wal baghdha. Jangan ada lagi kebencian. Ini sepakat para ulama. Jadi ibu-ibu yang biasanya masih suka ngomelin suami, stop dulu. Ini mau Ramadan, nanti habis Ramadan lanjutkan lagi. Begitu Bu ya. Bertahun-tahun ngaji pun tetap seperti itu juga, Bang. Ini yang pertama. Jadi sahabat itu rumah tangga mereka, Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala, ketika sudah menjelang Ramadan itu keseronokan, kata orang Melayu, kesenangan. Jadi bagaimana menciptakan suasana saling mendukung. Ramadan yang akan datang, rumah tangga mereka itu seperti surga yang begitu luar biasa. Isinya cuma ibadah, ketaatan, saling mengingatkan, tawasul. Seorang suami selalu mendukung istrinya agar mentaati Allah. Seorang istri pun sawaun, sama. Kenapa? Karena adanya Ramadan yang akan mendatangi mereka, atau mereka akan mendatangi bulan Ramadan. Ini yang pertama, Pak. Nafsun nakiyah wa khaliyatun anil baghdha'i wasyahna. Yang kedua, yang menjadi persiapan yang sering dilakukan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, wa mumtasilatin lil akhlaqil hasanatil lati hasa alaiha al-islamu. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya di bulan-bulan yang lain juga sama kalau sahabat, cuman ini ditekankan untuk umat Islam. Ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, apalagi sebelum qabla dukhuli Ramadan, maka perbanyaklah hendaknya kita memiliki akhlak yang terpuji, memakai akhlak yang mahmudatan inda syar'i. Contohnya min silatil arham, menyambungkan kembali hubungan kekerabatan. Yazuru ba'duhum ba'do, saling mengunjungi antara satu dengan yang lain. In amkana, kalau memungkinkan. Wa illam yumkin, kalau tidak memungkinkan maka boleh biwasaili ghairi, dengan wasilah media yang lain, Pak. Jadi kalau sebelum masuk Ramadan kok ada tradisi saling mengunjungi, itu bukan bid'ah. Di sini disebutkan wa mumtasilatil lil akhlaqil hasanatil lati hasa alaiha al-islam kasilatil arham. Anak mengunjungi orang tua, adik mengunjungi abangnya, abang mengunjungi adiknya, tetangga mengunjungi tetangganya. Ini sunnah, Pak, sebelum Ramadan masuk. Apakah boleh jamaah mengunjungi ustadznya? Boleh, Pak. Taman Raya Blok LK6 itu tempat kami, Pak. Mungkin bapak-bapak ada sebelum Ramadan ingin berkunjung ke tempat kami. Saya terima, Pak, serius ini. Kapan, Pak? Umpamanya, ya umpamanya Ustadz Mujib umpamanya sambil bawa ikan baronang, saya tunggu itu, Pak, serius ini. 10 ekor gitu kan, tiap hari datang pun tak masalah juga, Pak. Saya nunggu Pak Haji nih, atau saya dulu yang silaturahmi ke rumah Pak Haji di sini. Saya ngaji bertahun-tahun tapi belum pernah silaturahmi mumpung ini kualat juga saya ini, Pak. Ngajak silaturahmi tapi saya tak pernah main ini, kecuali diundang potong kambing baru saya datang. Ini keterlaluan juga, datang kalau ada kambing, tak ada kambing tak datang. Jadi kasilatil arham, kunjungi, Pak.
yazuru ba'duhum ba'dha, saling mengunjungi di antara kita termasuk min a'malis sholihati inda duhuli Ramadan. Sebelum Ramadan itu masuk maka kita saling mengunjungi. Termasuk saya bisa menghitung ini berarti tinggal 2 kali saya minum ngaji pagi gini. Nanti lepas 2 kali pertemuan tak boleh minum begini. Saya minum dulu, bismillah. Alhamdulillah. Yang berikutnya, wa badlil khairi wal ma'rufi, dan hendaknya setiap orang beriman sebelum masuknya bulan Ramadan dia totalitas menenggelamkan dirinya dalam semua bentuk amal kebaikan dan ketaatan. Al khair wal ma'ruf. Ini Pak, pastikan masuk bulan Sya'ban ini kita sudah totalitas semua amal soleh, kebaikan, ketaatan, maka sudah kita latih di dalam kehidupan kita. Wa tabaduliz ziyarati thayyibah, dan dianjurkan saling membuat kunjungan yang baik. Az-ziyarat at-thayyibah, saling mengunjungi dalam konteks kebaikan. Nah, ziyaratut thayyibah para ulama membagi 2 di bulan Sya'ban. Ziyaratul ahya'i lil ahya, kunjungannya orang hidup kepada orang hidup. Yang kedua, ziyaratul ahya'i lil amwat, kunjungannya orang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Makanya kalau kami di Jawa, Sya'ban itu namanya bulan ruah. Ruah itu dari kata arwah. Kenapa dikatakan bulan ruah? Karena bulan Sya'ban itu dianjurkan orang yang hidup mengunjungi keluarganya yang sudah meninggal. Sebagian teman-teman atau umat Islam yang lain mengatakan itu bid'ah. Saya katakan ini bukan bid'ah. Wa hadzal amru ma'murun inda syar'i, ini sangat diperintahkan oleh syara', tidak hanya di bulan Sya'ban, tetapi di bulan Sya'ban termasuk perkara yang siddatul, sangat disungguh-sungguh, sangat ditekankan. Karena apa? Karena di sini para ulama mengatakan wa tabaduliz ziyarati thayyibati, buatlah kunjungan-kunjungan yang baik, saling mengunjungi di antara kita. Dan kunjungan ini ada 2, kunjungan orang hidup sesama orang hidup, kunjungan orang hidup kepada orang yang sudah wafat. Jadi ada 2 hal yang disunahkan mustahabbatan qabla dukhuli Ramadan, mengunjungi sesama orang yang masih hidup dan mengunjungi orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal, Pak. Makanya kalau keluarganya yang sudah meninggal kuburannya di Batam, jangan lupa Pak, tak kita kunjungi mereka-mereka. Karena hakikatnya al-amwat ya'rifuna bi ziyaratil ahya, orang yang wafat itu tahu dan betul mengetahui kunjungan orang yang hidup di makbaroh mereka. Bahkan mereka masruruna, senang. Ini biasanya kajiannya kitab Ar-Ruh besok pagi. Saya tak perlu mengupas, saya cukup menyampaikan Ramadannya aja menurut keterangan para ulama sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi ziarah kubur, yazurul amwat, yazurul ahya, mendatangi orang yang hidup. Siapakah yang dianjurkan menziarahi di sini? Ulama Imam Nawawi membagi beberapa tingkatan, Pak. Sebelum Ramadan, orang hidup dengan orang hidup, bainal ahya, kau ingin berziarah, mana yang diutamakan? Yang pertama, ziyaratul abna liwalidihim, ziarahnya seorang anak kepada orang tuanya. Yang kedua, ziyaratul murid li syaikhihi, ziarahnya seorang murid kepada gurunya. Nah, kemudian yang ketiga, ziarahnya orang-orang kepada orang yang dzul
maziyah, yang memiliki kedudukan. Zu'ama itu termasuk perkara yang disunahkan, Pak, mengunjungi pemimpin di lingkungan kita ini atau orang yang ditokohkan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Itu dianjurkan. Orang-orang soleh yang umurnya sudah tua walaupun bukan ayah kandung, itu dianjurkan untuk dikunjungi. Syukur-syukur ngunjunginya bawa paket sembako. Kalau yang udah tua, susu persediaan 1 bulan. Nah itu dianjurkan, lebih sangat-sangat disukai, Pak. Jadi kalau kita buat program kunjungan seperti itu sebelum Ramadan, itu bukan bid'ah. 14 abad yang silam Nabi sudah memerintahkan hal ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yazuruhum au yazuru ba'duhum ba'dhu. Jadi yang tua mengunjungi yang muda mengunjungi yang tua. Jadi jangan dibalik, Pak, yang tua ngunjungin yang muda. Ini RT keliling, Pak, sebelum Ramadan, ini kebalik. RW keliling minta maaf, seharusnya kita yang datang ke Pak RW, Pak. Ini ketua DKM keliling ke rumah jamaah, ya kita ke rumah ketua DKM. Kalau ketua yayasan tak apa yang keliling, tak masalah. Sekaligus biar lancar itu apa asam uratnya biar hilang, Pak. Lu serius ini. Berikutnya kemudian yang paling penting lagi adalah basyasatul wujuh. Ulama sepakat, Pak, dan ini dulu pernah dijumpai 14 abad yang silam dalam kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal basyasati fi wujuhil akharin. Masuk Ramadan sebelum timenya masuk, sahabat itu semuanya wajahnya berbinar-binar. Senyumnya mengembang, ketemu yang lain, selalu menampakkan refleksitas wajah yang berseri-seri. Basasatul wujuh fil akharina atau fi wujuhil akharina. Jadi ini mau masuk Ramadan 3-15 hari, murung aja bawahnya. Pak Di, assalamualaikum. Diem aja nih. Berarti ini menyelisih sunnah. Bagaimana sebelum masuk Ramadan? Ketemu Ustadz, assalamualaikum Ustadz, Ramadan sebentar lagi datang. Oke, siapa takut? Begitu, Pak. Senyum kita. Kenapa? Ada kebahagiaan, keutamaan yang agung yang akan Allah berikan dengan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Maka ada nampak as-surur al-faroh, masruruna bimaji'i syahri Ramadan. Sahabat itu enggak ada satupun yang bersedih dengan kedatangan Ramadan. Ibu-ibu wajahnya udah berseri-seri belum dengan Ramadan nih? Saya tanya ibu-ibu aja, yang bapak-bapak enggak usah. Ibu-ibu dengan Ramadan ini seneng apa senep? Senep apa seneng? Seneng apa senep? Kenapa ibu-ibu seneng? Toples ganti baru, gorden ganti baru, telapak meja ganti baru. Ya Bu. Situ lagi Pak Ustadz. Jadi basasatul wajhi fi wujuhil akharina. Ini harus kita nampakkan, Pak. Wajah-wajah ahli masjid yang paling enak dipandang, Pak. Dengan akan datangnya Ramadan ini, Masya Allah, suami pulang ke rumah, assalamualaikum, senyum dia. Bang, kau nampak lawas sangat pagi ini. Iya, Ustadz bilang Ramadan wajib senyum. Begitu. Istri pun sama. Lihat suami senyum, nengok anak-anak senyum. Kita ketemu saudara senyum, ketemu ustadznya senyum, ustadz ketemu jamaah senyum. Pokoknya senyum aja lah, Pak. Yang penting senyumnya dipastikan ada orang, Pak. Ini sendiri senyum ini. Bu, Assalamualaikum. Masih semangat kan? Oke. Yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain? Wa hum yuksiruna du'a. Mereka ini selalu memperbanyak doa. Dan ini ittifaq. Para ulama sepakat, wa kana sahabatu radhiyallahu anhum ajmain.
hum yahrisuna asaddal khirsi alal istidadi li sahri Ramadan istidadan hakikian. Jadi sahabat itu kalau sudah mau mendekati Ramadan itu enggak main-main, Pak, serius. Tajhiznya itu benar-benar serius, enggak main-main, Pak. Bahkan seperti apa yang mereka lakukan? Fayatawajjahuna ilallah biddu'ain khasin. Mereka mengkhususkan waktunya hanya untuk meminta kepada Allah supaya diberikan kebaikan Ramadan. Berapa lama? Ini riwayat yang sahih, Pak. Dalam kitab Asrarul Muhibbin fi Ramadan, Syekh Muhammad bin Husain Al-Misri, ulama kontemporer, Pak. 1 tahun itu isna asaro sahron, 12 bulan. Oleh sahabat dibagi 2, sittata ashur qabla Ramadan wa sittata ashur ba'da Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, Pak. Ini doanya beda. Wa amma du'auhum qabla Ramadan, sebelum 6 bulan masuk Ramadan, maka mereka minta ayyuballighahumullahu Ramadhana. Mereka minta dalam mulai 6 bulan ini pra Ramadan agar mereka dipanjangkan umurnya dan disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadhana, balighna Ramadhana, balighna Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan. Kita berapa bulan, Pak Haji? Rajab, Sya'ban, itu pun hadisnya didoifkan. Padahal bukan masalah doifnya, ini amalan sahabat. Kalau riwayat itu memang doif, tapi amaliannya sahih. Ulama berselisih mengenai doa mana yang dibaca. Ini ulama berbeda pendapat. Tapi sahabat berdoa itu sahih. Balikna Ramadhana. Mereka minta ayyuballighahumullahu Ramadhana. 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka minta selalu kepada Allah agar disampaikan di bulan Ramadan. Nah, kemudian setelah selesai Ramadan, summa yad'unahu sittata ashur. Mereka kemudian berdoa lagi kepada Allah selama 6 bulan yang lainnya, ayyataqabbalallahu minhum siyamahum wa ta'atihim wa ibadatihim. Jadi kemudian setelah Ramadan selesai, 6 bulan berikutnya mereka berdoa minta kepada Allah agar doanya, apa isinya? Amaliyah Ramadannya semua diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna siyamana. Itu berapa lama? 6 bulan, Pak. Mulai bulan Syawal mereka mengamalkan doa Allahumma taqabbal minna siyamana. Mulai bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampai di Rabiul Tsani doanya diganti Allahumma balighna Ramadan. Sampai Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan lagi. Ini luar biasanya mereka. Hatta kila dikatakan begini, Pak. Fabidzalika yakunu al-amu ladaihim ka'annahu kullahu syahru ramadhana, syahru ramadhana. Jadi diibaratkan di sini seakan-akan tahun, 1 tahun itu menurut sahabat semuanya Ramadan, Pak. Kulluhu ramadhanu. Jadi diibaratkan melihat kuatnya himmah mereka. 1 tahun 12 bulan itu di hadapan sahabat tak ada bulan kecuali seperti bulan Ramadan, Pak. Lepas Ramadan Allahumma taqabbal minna siyamana. Ingat Ramadan, masuk dalam hati mereka kehebatan Ramadan. Masuk Dzulqa'dah Allahumma taqabbal minna siyamana. Ramadana dimintakan lagi kepada Allah. Jadi Ramadan itu tiap bulan itu membayangi kehidupan para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum ajmain. Nah, inilah perbedaan kita dengan mereka, Pak. Kita ini ingat Ramadan kalau sudah Rajab. Sebentar lagi masuk Sya'ban, sebentar lagi masuk Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Kadang masuk Sya'ban aja lupa kalau mau Ramadan, Pak. Nah, artinya istiqdat yang seperti ini yang sangat diperhatikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.
Ada satu hadis yang sahih Pak, yang kami nukil, yang hadis ini masyhur menjadi doanya Sayyidina Umar bin Khattab setiap bulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Asy-Syakir dalam ketika beliau menjelaskan termasuk dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an di juz 1 halaman 124. Apa kata para ulama? Wa hadzal hadisu isnaduhu shahihun. Hadis ini sahih. Oke. Doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, sepakat itu dhaif. Tapi Imam Nawawi mengatakan la haraj, tak masalah kita amalkan. Tapi ada amaliyah yang lain yang hadisnya sahih. Termasuk doanya Sayyidina Umar ketika minta 6 bulan setelah Ramadan, amal ibadahnya semua ingin diterima oleh Allah. Apa doanya? Allahumma zidna wala tangkusna, wa akrimna wala tuhinna, wa a'tina wala tahrimna, wa asirna wala tu'asir alaina, wardo anna wardina. Ini doanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dibaca setiap bulan, setiap saat, yang kaitannya doa ini dengan bulan Ramadan Pak. Dan ini sahih sanadnya, walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak memasukkan dalam kedua kitab mereka, tetapi Imam Ahmad memasukkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad Asy-Syakir mengatakan wa hadzal hadisu isnaduhu shahihun. Jadi mengamalkan hadis itu harus ada syawahid. Oke, kita mengamalkan yang dhaif, tapi yang sahih juga ada. Artinya mengamalkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan itu boleh. Baca aja setiap pagi, setiap malam, setiap sore, setiap petang Pak. Nah kemudian berikutnya Pak Haji, suruk jam berapa? Udah habis ya. Masalahnya ini materi saya masih hampir 25-an nih. Baru 3 yang saya sampaikan Pak. Kalau saya sampaikan sekarang semua tak cukup waktu saya. Kita bersambung aja lah waktu ya. Masih ada 3 pertemuan sampai Ramadan, 2 pertemuan lagi insya Allah. Masih ada waktu kurang lebih 2 menit atau 3 menit ke depan. Kalau ada pertanyaan, ibu-ibu saya tawarkan dulu. Ibu-ibu, bapak, Pak Haji semua. Berhubung tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan ibu-ibu? Monggo. Seputar Ramadan persiapan. Monggo, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Masih ada waktu masalahnya Pak. Pak Haji, tak ada pertanyaan? Oke, silakan Pak. Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini titipan pertanyaan dari Pak Raja yang rajin puasa sunnah Senin Kamis. Ini Pak Ustadz, pertanyaannya adalah mendekati pertengahan Sya'ban ini itu ada anjuran yang mengatakan bahwasanya ketika sudah mendekati pertengahan Sya'ban itu sebaiknya tidak berpuasa. Saya pernah dengar lah. Kemudian bagaimana kalau kita yang sudah sering misalnya rutin kayak Pak Raja ini rutin menjalankan puasa sunnah Senin Kamis, apakah dia juga sebaiknya meneruskan sampai menjelang Ramadan atau tidak melaksanakan? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qalat sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai puasa Sya'ban. Ya Rasul, aku tidak pernah melihat engkau puasa. Yang puasa itu hampir 1 bulan penuh kecuali bulan Sya'ban. Apa kata Nabi? Wa hadzal syahru yaghfuluhun nas. Bulan ini adalah bulan yang diabaikan oleh manusia. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in hum yasumuna. Dan sahabat itu kalau masuk bulan Sya'ban itu hampir 1 bulan penuh.
dan tidak sampai 1 bulan. Jadi kalau mendekati pertengahan itu masih boleh Pak Haji. Yang enggak boleh itu saumu yaumis syak, berpuasa di hari yang diragukan. Contoh, tanggal 28 atau 29 Sya'ban dengan masuknya 1 Ramadan ini masih membingungkan. Ini sudah masuk Ramadan atau masih bulan Sya'ban. Nah itu namanya yaumus syak, hari yang diragukan. Nah lil ikhtiyat, para ulama mengatakan kalau di hari yang diragukan seperti itu sebaiknya kita tidak berpuasa. Tapi kalau di tanggal 21, 22, 23 masih boleh Pak Haji, bukan pertengahan. Pertengahan itu malah boleh. Nah bagaimana dengan orang yang terbiasa saumu isnin wal khamis, puasa Senin Kamis, ketika masuk bulan Sya'ban maka dia diniatkan dengan 2 niat, jam'un niyataini fi saumin wahid. Yang biasa puasa Senin masuk bulan Sya'ban, maka di hari Senin itu dia niat puasa Senin, niat puasa Sya'ban. Imam Nawawi mengatakan ya juzu, boleh, dan dia dapat 2 pahala. Pahala puasa Senin, pahala puasa Sya'ban. Yang tak boleh itu bukan tak boleh haram, bukan, ketika hari itu hari yang diragukan, namanya saumu yaumis syak, namanya berpuasa di hari yang subhat, syak, diragukan. Ini apakah masih Sya'ban atau sudah masuk Ramadan. Nah sebaiknya kita tidak berpuasa kecuali sudah ada ketetapan hilal, oh ini Ramadan, berarti puasa Ramadan. Tapi kalau ragu ini masih Sya'ban apa tidak, maka sebaiknya boleh tidak berpuasa. Jadi tidak haram bukan, tetapi memang dianjurkan meninggalkan puasa daripada puasa tapi di hari yang diragukan. Jadi demikian Pak Haji, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi pertanyaan Pak? Karena sudah masuk waktu syuruk, 1 pertanyaan saya kira sudah cukup dan mewakili yang lainnya untuk takmilah. Mudah-mudahan saya doakan dengan keberkahan majelis di pagi hari ini, Bapak Ibu semua yang hadir di majelis ini semuanya panjang umur, barokah, dimudahkan urusannya oleh Allah dunia akhiratnya, disampaikan Ramadan di tahun ini dan Ramadan berikutnya mudah-mudahan disempurnakan kekuatan rohani kita, spiritual kita, jasmani kita, finansial kita dalam rangka untuk meraih kesempurnaan di Ramadan 1443 Hijriah ini. Dan mudah-mudahan semua disehatkan oleh Allah, tidak ada yang sakit, semua disembuhkan, disehatkan kembali, bisa beraktivitas, beribadah maksimal dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum billahi taufik wal hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.